Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR dengan agenda pembahasan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dalam rapat yang berlangsung selama 10 jam itu, Kapolri berkomitmen menindaklanjuti 2 kesimpulan dalam pertemuan tersebut. Komisi 3 DPR RI telah menyelesaikan rapat dengar pendapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Total ada 45 pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi 3 DPR dalam rapat yang dimulai sejak pukul 10 hingga 20.30. Dalam agenda tersebut, Komisi 3 DPR mengeluarkan 2 kesimpulan hasil rapat, yaitu mendukung Polri dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, serta mendesak Kapolri melakukan perbaikan sistem dan reformasi struktural di tubuh Polri secara objektif. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam keterangannya kepada awak media menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan 2 rekomendasi kesimpulan hasil rapat dengan Komisi 3 DPR, terlebih Polri dituntut oleh publik untuk menyelesaikan kasus tersebut dan mengungkap motif pembunuhan. Sementara itu, Kapolri juga menepis anggapan bahwa institusi Polri terpecah lantaran kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Sebaliknya, kasus ini menjadikan Polri semakin solid untuk bekerja. Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan rapat dengar pendapat undangan dari Komisi 3 terkait dengan pembahasan kasus yang terjadi yang selama ini tentunya juga menjadi pertanyaan publik, yaitu peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua. Tadi kami jelaskan mulai dari awal bagaimana kita mendapatkan hambatan-hambatan, kendala-kendala yang kemudian ini perlahan-lahan kemudian kita selesaikan, dan dari situ kemudian kasus menjadi semakin terang dan kemudian ditemukan fakta baru terkait dengan laporan awal dengan peristiwa baru yang kita temukan, yang tentunya waktu itu sudah kita sampaikan bahwa yang terjadi adalah penembakan yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal, dan pelakunya ada 4 yang sudah kita kirim untuk tahap pertama, dan 1 lagi Bu PJ besok akan kami lakukan pemeriksaan, dan juga ada kurang lebih 35 orang yang saat ini sedang kita proses. Ada 6 masuk dalam obstruction of justice dan sisanya akan masuk dalam pelanggaran kode etik. Ada 97 orang yang kami periksa, dan ini kemungkinan juga akan bisa bertambah. Ini juga merupakan komitmen kami untuk betul-betul melakukan tindakan tegas tanpa pandang bulu, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, semua harus dibuka sesuai fakta. Jadi perintah itu kami laksanakan, dan saat ini semua kami bertanggungjawabkan bagaimana kita menjaga supaya proses penyidikan pun bisa dilaksanakan secara saintifik. Kemudian juga kita memberikan ruang untuk pihak-pihak dari eksternal untuk ikut, dalam hal ini Kompolnas dan Komnas yang bekerja secara imparsial, dan tentunya pengawasan langsung dari mitra kami Komisi 3 DPR RI. Ini semua kami lakukan tentunya untuk membuktikan bahwa Polri betul-betul bekerja secara transparan, bekerja secara objektif, dan tentunya hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Dan tentunya ke depan kami akan segera melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan internal ke dalam, dan juga melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok Polri. Kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Komisi 3, dan Polri saat ini tetap solid, dan ini tentunya menjadi modal kami untuk terus bekerja lebih maksimal. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolri untuk meminta penjelasan detail mengenai kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dalam rapat itu, Kapolri menjawab berbagai pertanyaan
mulai dari inti kasus kematian Brigadir Yosua, baik unsur pidana maupun obstruction of justice, sampai dengan perkembangan lain yang dikaitkan dengan kasus Verdi Sambo. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.